Kutukan sang hantu pengembara, roh yang menghantui desa yang hilang. Jauh dari kota-kota yang ramai di Indonesia, tersembunyi di dalam hutan lebat, ada sebuah desa kecil yang terlupakan. Desa itu telah lama diselimuti misteri dan tahayul. Tanpa ada catatan mengenai keberadaannya selain bisikan cerita dan peringatan dari mereka yang tinggal di sekitarnya. Bagi dunia luar, desa itu hanyalah pemukiman yang tidak dikenal. Titik kecil pada peta lama yang mudah diabaikan. Namun, penduduk desa tahu lebih banyak. Mereka hidup dengan cara yang sederhana, sebagian besar bertani. Tetapi ada sesuatu yang mengikat mereka bersama, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kutukan. Dikatakan bahwa Sundel Bolong, seorang wanita hantu dengan punggung yang berlubang, lahir di desa mereka, dan tidak ada yang pernah bertemu dengannya yang dapat hidup untuk menceritakan kisahnya. Penduduk desa berbicara dengan suara pelan tentang entitas mengerikan ini, wajah mereka pucat saat mereka menceritakan legenda kuno itu. Sundel Bolong adalah seorang wanita yang mengalami kematian yang tak terkatakan, dikhianati oleh orang-orang yang ia cintai. Tubuhnya diputarbalikkan dalam penderitaan saat jiwanya dikutuk untuk mengembara di bumi. Penderitaannya meninggalkannya berlubang, cangkang kosong yang selamanya mencari balas dendam. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang, karena takut hal itu akan menarik perhatian sang hantu. Desa itu hidup dalam bayang-bayang kutukan. Dan meskipun mereka tidak pernah membicarakannya secara terbuka, ketakutan itu sangat terasa. Hingga datanglah Maya. Maya adalah seorang arkeolog muda dari Jakarta, yang sangat ingin mengungkap rahasia kuno yang tersembunyi di dalam hutan-hutan Indonesia. Dia telah mendengar cerita tentang desa itu, tentang kutukannya, dan tentang Sundel Bolong, tetapi baginya itu hanyalah mitos dan cerita rakyat. Dia adalah seorang wanita yang rasional, didorong oleh rasa ingin tahu dan dahaga untuk penemuan. Desa yang terkubur di bawah kanopi hutan yang tebal itu dikatakan sebagai situs reruntuhan kuno, reruntuhan yang telah lama terlupakan, hilang oleh waktu. Maya melihatnya sebagai kesempatan untuk membuat penemuan luar biasa, yang akan mengukuhkan namanya dalam sejarah. Meskipun peringatan dari penduduk desa, Maya dan timnya tiba di pinggir hutan. Dengan peralatan mereka di bawah, penduduk desa memohon kepada mereka untuk pergi, mendesak mereka untuk mengindahkan kutukan itu, tetapi Maya mengabaikan permohonan mereka. Lagi pula, legenda tersebut hanya cerita belaka. Dia percaya selalu ada penjelasan rasional untuk hal-hal yang tidak diketahui. Mendirikan perkemahan di dekat reruntuhan, Maya mulai bekerja. Dia menggali tanah, mencatat fragmen potongan tembikar kuno dan sisa-sisa bangunan yang telah lama terlupakan. Tetapi seiring berjalannya hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin dalam dia menggali, semakin penduduk desa menghindarinya. Bisikan-bisikan mengikuti kemanapun dia pergi, dan setiap kali dia melewati seseorang, mata mereka cepat berpaling. Suatu malam, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, Maya memasuki hutan sendirian. Udara tebal dengan kelembapan, dan semak-semak yang lebat seolah menutupinya dengan setiap langkah. Dia sedang mencari lebih banyak petunjuk, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan sejarah aneh desa itu. Suara hutan, derik jangkrik dan gemerisik daun adalah satu-satunya yang dapat dia dengar saat dia berjalan lebih jauh dari perkemahan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus melalui pepohonan, membuat tubuh Maya merinding. Dia berhenti, merasakan ada yang tidak beres. Saat itulah dia merasakannya, pasang mata yang menatapnya. Sensasi itu luar biasa, seperti ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi setiap gerakannya. Dia berbalik, tetapi hutan tetap sunyi. Nafasnya tertahan, dan sejenak, dia mempertimbangkan untuk kembali, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan semuanya. Dia melanjutkan. Saat berjalan lebih dalam ke dalam hutan, dia mendengar bisikan samar. Suara-suara itu datang dari segala arah, terlalu lembut untuk bisa dimengerti, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian, di balik pepohonan, dia melihat sosok seorang wanita berdiri di depannya. Awalnya, Maya mengira itu adalah seorang penduduk desa, mungkin seseorang yang masuk ke hutan. Wanita itu mengenakan sarung tradisional, rambut hitam panjangnya mengalir tertiup angin, tetapi saat Maya mendekat, ada sesuatu yang terasa salah. Punggung wanita itu terbalik, dan saat Maya semakin dekat, jantungnya berdegup kencang. Punggung wanita itu berlubang,
Sebuah lubang gelap yang membentang dari bahunya hingga pinggangnya, seolah tubuhnya terbelah dari dalam. Kulit di sekitar lubang itu membusuk dan membusuk, tepinya kasar dan robek, seolah sesuatu telah memutar dan merusak wanita itu dari dalam. Darah Maya terasa membeku. Dia terdiam, tidak bisa bergerak saat wanita itu perlahan berbalik menghadapi dirinya. Matanya kosong, lubang hitam yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau mencari kebenaran, suara wanita itu bergema. Jauh dan meratap, seperti ratapan dari kedalaman bumi. Sekarang, kau akan membayar harganya. Maya berusaha untuk berbicara, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Sebelum dia sempat bereaksi, wanita itu bergerak. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat dia mendekati Maya dalam sekejap. Ketakutan melanda Maya. Dia berbalik untuk melarikan diri, tetapi tanah di bawah kakinya seolah bergerak, seperti bumi itu sendiri hidup dan berniat menjebaknya. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Seolah-olah hutan itu menariknya ke bawah, menelannya seluruhnya. Semakin dalam dia berlari, semakin hutan seolah menutupinya. Pohon-pohon berputar, cabang-cabangnya menyambar seperti tangan-tangan kerangka, dan udara menjadi tebal dengan kekuatan yang menekan. Seolah kutukan itu telah berakar di tanah itu sendiri, membelitnya. Mencekik setiap gerakannya, jantung Maya berdetak kencang di dadanya saat dia tersandung melalui semak belukar. Ratapan wanita itu menggema melalui pepohonan, semakin keras setiap detiknya. Dia bisa merasakan napasnya semakin berat, kakinya semakin lelah. Tanah di bawah kakinya semakin menelannya dengan setiap langkah. Akhirnya, Maya terjatuh ke tanah, tak mampu melangkah lebih jauh. Tubuhnya terasa berat, pikirannya pusing. Hal terakhir yang dia lihat sebelum kegelapan menenggelamkannya adalah sosok wanita berlubang itu, berdiri di kejauhan, matanya tertuju pada Maya. Menunggu hingga dia menyerah. Keesokan harinya, tim Maya menemukannya. Tetapi dia bukan lagi wanita yang mereka kenal. Punggungnya berlubang, persis seperti sundel bolong. Matanya yang dulu cerah kini kosong, seolah jiwanya telah dikonsumsi oleh kutukan. Tubuhnya terbaring diam, seolah dibekukan dalam waktu, roh yang dulunya hidup padam. Desa itu segera ditinggalkan. Penduduk desa telah melihat cukup, dan mereka tahu kutukan itu tidak akan pernah melepaskan mereka. Kabar tentang nasib Maya menyebar dengan cepat. Dan desa itu menjadi cerita peringatan, tempat yang tidak ada yang berani mendekat. Hutan itu telah merebutnya, dan kutukan sundel bolong tetap gelap dan tak terhingga seperti sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, dan hutan semakin lebat. Reruntuhan desa kuno hilang ditelan waktu, tertutup oleh bumi. Tetapi legenda sundel bolong terus hidup. Beberapa mengklaim itu hanyalah mitos. Cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, yang lain tahu kebenarannya, hutan itu menyimpan rahasia yang terlalu gelap untuk diungkap oleh orang hidup. Dan mereka yang berani mencarinya akan membayar harganya. Sundel bolong menunggu, dan dia akan selalu menunggu.